Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai tarekat. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab, torik, berarti jalan, aliran, mazhab, metode, dan sistem. Tarekat adalah jalan yang ditempuh sufi yang berpangkal dari syariat Islam untuk mengenal Tuhan sebaik-baiknya dalam beribadah. Yang kedua yaitu sejarah tarekat di Indonesia. Sejarah tarekat di Indonesia dijelaskan dalam dua teori. Yang pertama, teori pertama menurut Dr. Ragus Sunyoto, beliau menyatakan bahwa dakwah Islam yang berkembang di Indonesia sampai saat ini merupakan bukti kecerdasan para ulama terdahulu dalam penyebaran metode ajaran Islam. Ulama terdahulu itu yang sering kita sebut sebagai Wali Songo, yang menggunakan cara dakwah memadukan unsur-unsur budaya dan tradisi lokal yang diolah sedemikian rupa dalam dakwah Islam. Contoh dengan menggunakan metode wayang, gamelan, dan selamatan. Teori yang kedua menyebutkan bahwa proses masuknya tarekat di Indonesia berasal dari luar, adopsi dari tradisi tarekat dari luar, baik dibawa oleh para ulama Indonesia ataupun ulama luar Indonesia seperti Arab, Iran, India, dan lain-lain. Kemudian dikembangkan oleh para ulama Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu unsur-unsur tarekat. Unsur-unsur tarekat yang pertama yaitu guru. Kedudukan guru sangatlah penting dalam tarekat. Selain sebagai pemimpin yang mengawasi muridnya agar tidak melakukan pelanggaran dalam hal negatif, juga sebagai pengawas kerohanian atau agama. Yang kedua yaitu murid atau murad. Pengikut dalam tarekat dinamakan murid. Murid yang sudah melepaskan kemauannya dalam menempuh jalan ke arah kemauan atau iradat, inilah yang disebut dengan murad. Murad adalah murid yang dicari seorang guru. Adab dalam tarekat merupakan suatu ajaran yang berprinsip. Tanpa adab tidak mungkin seorang murid dapat mencapai tujuan suluknya. Yang ketiga yaitu baiat. Dalam bahasa tarekat merupakan janji setia yang biasanya diucapkan oleh calon salik di hadapan mursyid untuk menjalankan persyaratan yang ditetapkan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu silsilah. Silsilah merupakan sumber referensi dari sebuah organisasi, sama seperti sanad dalam hadis. Jika ulama merupakan pewaris Nabi yang menjalankan penghayatan keagamaan yang bersifat batin yang tentunya dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yaitu ajaran. Ajaran dari masing-masing tarekat berbeda-beda. Dari ciri khas itulah yang membedakan tarekat dengan yang lain. Dalam tarekat yang selalu dikerjakan setiap hari ialah zikir. Zikir artinya mengingat Tuhan. Dalam tarekat dibantu dengan berbagai macam ucapan yang menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya atau kata-kata yang mengingat kepada Allah. Macam-macam tarekat di Indonesia. Yang pertama yaitu tarekat Khalawatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Abdul Qadir Suwardi dan Umar Suwardi. Tarekat ini membagi manusia menjadi 7 tingkatan. Yang pertama yaitu manusia yang berada dalam nafsu amarah. Yang kedua, manusia yang berada dalam nafsu lawamah.
Yang ketiga yaitu manusia yang berada dalam nafsu mulhamah. Yang keempat, manusia yang berada dalam nafsu mutmainah. Yang kelima, manusia yang berada dalam nafsu radiyah. Yang keenam, manusia yang berada dalam nafsu mardiyah. Dan yang terakhir yaitu manusia yang berada dalam nafsu kamilah. Tarekat Khalawatiyah ini mengajarkan ajaran spiritual yang merupakan gabungan berbagai teknik spiritual lainnya. Yang kedua yaitu Tarekat Naqsabandiyah. Pendiri Tarekat Naqsabandiyah ini adalah Muhammad bin Bahauddin al-Huwaisi. Naqsabandiyah mempunyai arti yaitu lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan cara berdoa, baca Al-Quran, dan berzikir. Hukum yang dijadikan dalam Tarekat Naqsabandiyah ini ada 6. Yang pertama yaitu zikir, yang kedua meninggalkan hawa nafsu, yang ketiga meninggalkan kesenangan duniawi, yang keempat yaitu melaksanakan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, yang kelima berbuat baik kepada makhluk Allah, yang keenam yaitu mengajarkan amal kebaikan. Yang ketiga yaitu Tarekat Qadariyah, merupakan tarekat yang disebut dengan sumber-sumber pribumi. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid. Tarekat ini mengamalkan ajaran zikir dan wirid tertentu dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini merupakan adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. Yang keempat yaitu Tarekat Rifaiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali al-Rifai. Ciri khas Tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Yang kelima yaitu Tarekat Samaniyah. Munculnya tarekat ini bermula dari kegiatan Syekh Muhammad Saman, seorang guru masyhur yang mengajarkan tarekat di Madinah. Tarekat Samaniyah ini juga mewiridkan zikir yang biasanya dilakukan bersama-sama pada malam Jumat di masjid ataupun musola sampai tengah malam. Selain itu, ibadah yang diamalkan oleh syekh yang diikuti oleh murid-muridnya sebagai tarekat antara lain sholat sunnah asyirok 2 rakaat dan sholat sunnah duha, memperbanyak riyadoh dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Dan yang keenam yaitu Tarekat Zaziliyah, didirikan oleh Abdul Hasan Ali Asy Zazili, seorang ulama dan sufi besar. Ia didirikan pada 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Tarekat Zaziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengalamannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat seperti di bawah ini. Yang pertama, meninggalkan segala perbuatan maksiat. Yang kedua, memelihara segala ibadah wajib. Yang ketiga, menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, membaca sholawat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.